Pernah kepikiran nggak gimana caranya sesuatu yang kelihatannya sedikit buruk buat kita, malah bisa jadi bagus banget? Nah, kali ini kita bakal bahas soal itu. Siap-siap ya, kita akan lihat gimana caranya stres itu justru bisa jadi teman baik kita. Oke, buat pemanasan, saya punya teka-teki nih. Coba tebak, apa sih kesamaan dari 4 hal ini? Yang pertama, angkat beban berat. Coba bayangin deh, rasa pegal, panas kayak kebakar di otot setelah kita nge-gym abis-abisan. Terus yang kedua, berendam air dingin. Itu loh sensasi kagetnya, dinginnya nusuk banget pas pertama kali masuk ke air es. Lanjut, makan brokoli. Ya, kita tahu lah ya, rasa sayur ijo yang agak pahit ini emang bukan favorit semua orang, hehe. Dan yang terakhir, tentu aja, secangkir kopi di pagi hari. 4 hal ini kelihatannya nggak ada nyambung-nyambungnya sama sekali ya kan? Tapi percaya deh, di balik semua itu ada satu prinsip biologis yang sama dan kuat banget yang bekerja. Nah, jawabannya itu ada di satu konsep yang benar-benar bisa mengubah cara kita mandang soal kesehatan dan tantangan. Dan konsep itu namanya hormesis. Gampangnya gini, hormesis itu adalah proses di mana tubuh kita, kalau dikasih stresor atau gangguan dalam dosis kecil, dia nggak jadi lemah. Malah sebaliknya, dia bakal ngebangun pertahanan diri yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini nih, ilmu di balik pepatah yang sering kita dengar, apa yang nggak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat. Nah, ini dia penjelasannya. Sedikit gangguan yang kita kasih ke badan bisa memicu reaksi baik yang efeknya luar biasa. Tapi ada tapinya, dan ini penting banget. Kuncinya itu ada di dosis. Dosisnya harus pas. Karena kalau kebanyakan atau malah kedikitan stresnya, hasilnya bisa beda jauh. Coba lihat grafiknya. Ini kayak cerita Goldilocks gitu. Kalau stresnya terlalu dikit, kita jadi lemah, jadi mager. Kalau kebanyakan, wah, bisa rusak, bisa burnout. Nah, tapi pas di tengah-tengah, di sweet spotnya ini, di titik optimal ini, disitulah keajaibannya. Tubuh kita beradaptasi, kita jadi tumbuh, dan jadi jauh lebih kuat. Oke, sekarang kita bedah satu-satu ya, biar lebih kebayang. Kita mulai dari contoh yang paling gampang, yaitu stresor fisik. Waktu kita angkat beban, itu kan sebenarnya kita lagi ngerusak otot kita loh, tapi dalam skala super kecil, ada robekan-robekan mikro. Nah, badan kita tuh panik ngelihat kerusakan ini. Responnya, dia langsung perbaiki. Dan nggak cuma diperbaiki, tapi dilebihin. Dibangun lagi ototnya jadi lebih gede, lebih kuat dari sebelumnya. Keren kan? Nah, sama juga kayak nyebur ke air dingin. Rasa kagetnya itu tuh stresor yang terkontrol. Tubuh kita dipaksa buat adaptasi. Hasilnya, sirkulasi darah jadi lebih bagus, metabolisme buat bakar lemak jadi aktif. Ini kayak ngasih push up buat pembuluh darah kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih gila lagi. Gimana kalau kita bisa minjem kekuatannya makhluk hidup lain? Tanaman misalnya. Nah, ini ada konsepnya, namanya xenohormesis. Coba deh pikirin, tanaman kan nggak bisa lari kalau ada hama atau kalau mataharinya terik banget. Terus gimana cara mereka bertahan? Ya mereka bikin senjata kimia sendiri, semacam racun-racun ringan buat melindungi diri. Nah, pas kita makan tanaman yang udah berjuang ini, tubuh kita tuh kayak dapat contekan resep ketangguhan mereka. Contoh paling keren itu brokoli. Dia punya senjata biner. Jadi ada 2 zat kimia di dalamnya yang disimpan kepisah. Aman-aman aja. Tapi pas kita potong atau kita kunyah, dinding selnya pecah. 2 zat itu kecampur. Dan boom, terbentuklah senyawa super namanya sulforafan. Nah, sulforafan ini yang ngasih sinyal ke badan kita. Weh, nyalain sistem detoksnya. Ada tipsnya juga tuh kalau mau maksimal. Potong-potong dulu brokolinya, diamin 40 menit baru dimasak. Terus tomat. Tomat yang kena stres karena panas matahari itu jadinya tomat super. Kenapa? Karena dia produksi pigmen merah, lycopene, buat jadi sunscreen dari dalam, buat ngelindungin bijinya. Pas kita makan tomatnya, perisai itu pindah ke kita. Keren banget. Oh ya, tipsnya, masak tomat pakai minyak zaitun, biar lycopene-nya lebih gampang diserap badan. Nah, ini analogi favorit saya. Resveratrol, zat yang ada di anggur yang hidupnya susah, itu kayak ngirimin surat palsu ke gen kita. Isi suratnya kira-kira gini. Oi Gen, di luar lagi musim paceklik nih, buruan hemat energi, perbaiki semua kerusakan. Gara-gara surat palsu ini, gen umur panjang kita jadi aktif. Padahal biasanya gen ini cuma aktif kalau kita lagi puasa. Bahkan kopi yang kita minum tiap pagi itu juga hormesis loh. Kafein itu sebenarnya insektisidanya biji kopi buat ngusir hama. Buat kita yang badannya jauh lebih besar, dosis kecil kafein ini jadi stresor ringan yang justru bagus. Dia ngeblok rasa ngantuk dan nyuruh liver kita buat bersih-bersih.
Jadi, intinya memanfaatkan stres-stres baik ini efeknya luar biasa. Tapi, ada satu aturan main yang paling penting, yang nggak bisa banget ditawar. Yaitu pemulihan, recovery. Hormesis itu hanya berhasil kalau kita kasih waktu buat badan kita pulih. Nge-gym tiap hari tanpa istirahat, stres kerjaan terus-terusan tanpa tidur, itu bukan hormesis. Itu namanya ngerusak diri sendiri. Manfaatnya baru muncul kalau ada siklusnya. Stres, terus pulih. Stres lagi, pulih lagi. Jadi mungkin pesannya gini ya, tujuan kita itu bukan buat ngehindarin semua stres. Justru sebaliknya, kita harus pintar-pintar nyari stres yang baik. Nah, sebagai penutup, coba dipikirin. Hidup kamu sekarang terlalu nyaman nggak? Kira-kira satu aja, stres baik apa yang mau kamu coba tambahin minggu ini?